Roh Kudus itu sangat sempurna. Jadi dia tidak memberi satu karunia yang kita nggak bisa cek, tetapi dia memberi karunia pendamping di mana kita akan bisa saling cek satu sama lain. Bahwa itu harus bisa ditafsirkan. Nah kalau nggak bisa ditafsirkan, apa artinya? Karena semua bahasa itu ada mengandung arti. Kebenaran punya resiko untuk diselewengkan, saya setuju. Tapi apakah ketika kebenaran diselewengkan, kita akan membuang kebenaran itu sendiri? Jawabannya adalah tidak. Kita harus memurnikan kebenaran. Kalau begitu, bahasa roh yang asli itu yang bagaimana? Ya, bahasa roh yang asli itu yang seperti apa? Terus kemudian memang haruskah bahasa roh itu ditafsirkan? Ya, Pak Samuel? Ya boleh Pak. Mari. Gini, kalau mau ngomong yang asli ya kembali lagi kepada firman Tuhan, sehingga kalau ini yang ngomong bahasa roh yang bukan bahasa asing ya Pak ya. Ya itu adalah memang ya bahasa tidak ada orang kita semua ini mengerti. Tetapi sekali lagi ketika itu ditafsirkan itu tetap harus memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Dan itu harus juga tidak boleh menimbulkan multitafsir. Misalnya kalau saya menafsirkan ini memuliakan ini, terus Pak Doni nafsirkan, oh enggak Pak, itu memuliakan yang itu. Lalu Pak Handriang sama Pak Juanda punya tafsiran itu namanya rancu. Lebih baik berhenti aja berbahasa rohnya, karena akan menimbulkan multitafsir dan bermacam-macam. Tetapi kalau memang itu adalah sumbernya daripada Roh Kudus, saya percaya antara orang yang berbahasa ini dengan orang yang menafsirkan, yang dikatakan harus lebih juga daripada satu orang, itu pasti akan linear begitu, segaris, sejalan, searah, dan semuanya pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang bisa saya simpulkan di sini. Iya, bahasa roh yang asli seperti apa? Terus apa itu karunia menafsirkan bahasa? Menurut saya begini, kalau di sesi sebelumnya kita mengatakan bahwa bahasa roh itu perlu untuk ditafsirkan, dan yang paling penting adalah bahasa roh itu untuk membangun diri kita sendiri, bukan membangun jemaat. Maka dalam kepentingan saya adalah saya melihat bahwa bahasa roh dalam hubungan saya pribadi dengan Tuhan, dalam kamar doa saya pribadi, ya satu titik saya akan mengatakan tidak perlu ditafsirkan. Sebab karunia penafsiran bahasa roh berfungsi untuk ketika saya ada di tengah-tengah jemaat, supaya jemaat yang lain mengerti apa yang coba saya sampaikan kepada Tuhan, atau apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada saya atau orang lain. Tetapi ketika dalam fungsi pastoral, dalam fungsi korporat, kemudian itu dihadirkan, ya memang sangat dibutuhkan bahwa bahasa roh itu ditafsirkan. Dan fungsi penafsiran bahasa roh menurut saya nomor satu, untuk supaya saya tahu bahwa ini adalah asli gitu. Dan bisa kemudian dipalsukan menurut Pak Henry Ang juga. Dari situ juga saya mengerti bahwa itu palsu akhirnya. Tapi nomor dua, dalam 1 Korintus 12, saya adalah orang yang sangat percaya bahwa setiap karunia roh, karunia pelayanan yang diberikan Roh Kudus kepada seseorang, itu adalah karunia yang berpasangan. 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, penekanannya selalu ada pada kepentingan bersama. Kemudian ayat 8 dia berkata, sebab kepada yang seorang, pasangan pertama, kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Menurut saya kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan adalah pasangan karunia, di mana mereka akan saling mencek dan balance. Tetapi yang kedua, pasangan kedua ayat 9, dia berkata kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Iman, karunia iman, dan karunia kesembuhan kita bisa menemukan ada garis hubungannya, titik temunya. Dan buat saya kedua karunia ini akan saling menyeimbangkan dan check and balance. Kemudian dia berkata ayat 18, pasangan ketiga, ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada lain dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi menurut saya tiga pasangan ini adalah karunia yang saling membalance untuk cek dan balance satu sama lain. Dari mana saya tahu bahwa karunianya benar dari Tuhan? Jawaban saya sederhana, punyalah karunia membedakan roh. Sebab kalau kamu punya karunia membedakan roh, kamu akan bisa dengan mudah untuk, oh ini Tuhan, ini bukan. Paling tidak kamu bisa, ada sesuatu yang salah. Atau, oh ya ada damai sejahtera, saya tahu itu dari Tuhan.
Pasangan karunia keempat adalah dia berkata kepada yang seorang, dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi menurut saya, dari mana saya tahu bahwa bahasa roh itu asli dari Tuhan? Ya, nomor 2 adalah punyalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dari situ kita akan mengerti bahwa ini bahasa roh asli atau tidak. Jadi menurut saya Roh Kudus itu sangat sempurna. Jadi dia tidak memberi satu karunia yang kita nggak bisa cek, tetapi dia memberi karunia pendamping di mana kita akan bisa saling cek satu sama lain. Oh itu bukan, oh itu tidak. Makanya itu dihadirkan dalam korporat. Dalam korporat kita kemudian bisa menemukan pendewasaan rohani dan berkata, rasanya ada sesuatu yang salah dengan kamu. Rasanya bukan itu dari Tuhan. Dan kita akan membawa itu bersama. Makanya teguran itu nomor 1 adalah 4 mata. Artinya 2 orang. Yuk, menurut saya begini, bagaimana menurut dengan kamu? Mari, apa yang salah? Saya kok merasa. Jadi saling membawa protokolernya adalah memang membawa itu kepada orang. Menurut saya merasa dalam roh saya, nubuat yang kamu lepaskan itu bukan dari Tuhan. Dan orang yang ditegur harus berkata, orang yang, mari kita cek, coba kamu cek dengan baik. Supaya orang itu kemudian berkata, oh iya, jujur ya tadi memang lagi semangat gitu ya. Sampai bilang, kamu akan jadi kayak, tanpa mengerti bahwa itu bukan memang dari Tuhan. Jadi menurut saya, Paulus itu sangat membukakan ketika dia berkata bahwa kenapa kita tertib dan teratur? Sebab memang Roh Kudus memberi karunia yang tidak bertentangan, tetapi karunia yang saling melengkapi. Nah, sayangnya adalah bahasa roh yang menjadi simbol anti klimaks dari Menara Babel, perpecahan. Jadi harusnya masa Pentakosta adalah masa untuk menyatukan, tapi justru sangat disayangkan, justru menjadi sebab perpecahan hari ini. Buat saya itu sangat menyayangkan. Itu melawan the spirit of Pentecost. Roh dari Pentakosta. Mengapa Pentakosta itu terjadi sesungguhnya? Itu untuk menyatukan. Supaya Paulus berkata, tidak lagi perempuan, tidak ada laki-laki, tidak lagi orang merdeka, tidak lagi hamba, tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi. Semuanya disatukan dalam Yesus Kristus. Menurut saya, itu fungsi karunia adalah untuk menyatukan. Dan bahasa roh tidak pernah dimaksudkan untuk memecah. Buat saya begitu. Bahasa roh dan karunia menafsirkan. Siapa mau tambahkan? Pak Fengki? Ya, boleh. Jadi sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4 yang sering disinggung, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kalau orang membangun diri, itu pasti ada hasil yang bagus. Imannya semakin teguh, semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak berkeluh kesah, tidak mengganggu orang lain, semakin dibangun. Apalagi kalau dia terus-menerus, setiap hari, setiap ibadah, di rumah, naik mobil, dia berbahasa roh. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, ya di dalam kitab Ulangan dikatakan, supaya kita mengajarkan firman Allah ketika kita naik mobil, atau ketika duduk, makan, berjalan, saudara, itu harus diajarkan firman Tuhan. Bukan bahasa roh yang harus dijalankan terus-menerus. Karena itu dikatakan doa saja. Yang doa saja, masuklah dalam kamarmu, kuncilah, saudara, itu doa saja. Apalagi bahasa roh yang tidak dimengerti. Apalagi kalau itu dijabarkan, oke lah. Karena itu sudah menjadi satu tren, mau tidak mau gereja lain bersaing. Gitu loh. Jadi yang nggak bisa memaksa bisa, gitu loh. Yang nggak ada panggil yang bisa, gitu loh. Ada kursus, gitu loh. Jadi saya sendiri yang biasa bisa, saya kurangi, saudara. Supaya jangan sampai saudara kita menjadikan satu kebiasaan bagi jemaat. Nah, kita mendidik seperti itu. Tadi dikatakan asli nggak asli dari mana? Tadi dikatakan membangun diri sendiri. Tadi disinggung oleh Pak Doni, Pendeta Doni, bahwa itu harus bisa ditafsirkan. Nah, kalau nggak bisa ditafsirkan, apa artinya? Karena semua bahasa itu ada mengandung arti, saudara. Jadi harus bisa ditafsirkan. Dan tafsirannya harus bagus. Kalau nggak bisa ditafsirkan, makanya jangan didengungkan terlalu banyak. Oke lah, mau didengungkan sekali 2 kali, kita mungkin kasih kesempatan. Tapi sebenarnya tidak boleh itu. Kita toleransi lah. Gitu. Tetapi harus ada penafsiran. Kalau nggak, oleh kita kumpulan orang-orang yang sudah dewasa. Kita 5 orang yang biasa berbahasa roh, silakan. Tetapi jangan emosi. Kalau sudah emosi, nah ini asli nggak asli bisa ketahuan.
Dan bagaimana aslinya itu kita mesti lihat buahnya. Karena itu bahasa roh, orang katanya ada Roh Kudus. Buahnya apa setelah berbahasa roh? Gitu. Bangun dirinya. Ya, kalau bangun bagaimana kehidupannya dia? Gitu. Kehidupannya dia terhadap bahasa roh, pulang dia maki-maki, ke tengah jalan dia maki tukang becak, maki ini, maki itu, dia ngolok gereja ini, aduh, jadi bingung sekali saudara. Jadi dikatakan Yakobus juga mengatakan pasal 4, tidak mungkin satu sumber mengeluarkan dua hal yang berbeda, yaitu saudara air tawar dengan air asin tidak mungkin. Kalau kita dari Roh Kudus pasti kata-kata bagus, nggak ada kata-kata kutuk gitu loh. Jadi kalau ada dua sumber kan berbahaya. Berarti ini orang ini bisa kecampur-campur. Kadang di gereja, kadang benar, kadang nggak benar. Kadang bahasa roh dari Tuhan, kadang nggak benar. Ya jadi kalau kita melihat juga, apakah itu asli atau tidak, lihat dari sumbernya. Saudara, nggak bisa lihat cuma dari aliran yang keluar, sumbernya dulu. Nah, kalau sumbernya itu dari Roh Kudus, pasti saudara satu aliran yang bagus. Sehingga Yakobus juga mengatakan, tidak mungkin saudara, kita itu dengan satu sumber mengeluarkan dua yang berbeda. Satu air tawar, satu air asin. Tidak mungkin kita yang penuh Roh Kudus mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata kutuk. Nah, itu harus dilihat. Kemungkinan juga orang itu adalah orang, saudara, yang dualisme. Artinya, dia itu kadang dipakai Tuhan, kadang dipakai dunia. Wah, ini berbahaya kalau sudah seperti ini. Dan juga tentunya, saudara, kita harus contoh yang jelas sekali. Bahasa roh itu atau kepenuhan Roh Kudus, kita bicara kepenuhan aja dulu ya. Akibat dari kepenuhan kan bahasa roh. Ya. Kita lihat aja di dalam ajaran Yesus saja. Kita lihat waktu Yesus itu turun ke dunia, waktu dalam kandungan, bahkan sebelum kandungan. Saudara lihat itu, Maria penuh Roh Kudus. Apakah dia harus berbahasa roh? Tidak. Elizabeth penuh Roh Kudus, tapi tidak juga. Itu Lukas pasal 1. Saudara. Zakaria juga Lukas pasal 1. Dia penuh Roh Kudus, tidak berbahasa roh. Kemudian kita melihat Yohanes Pembaptis waktu dalam kandungan penuh Roh Kudus, juga tidak berbahasa roh. Dan kita tahu Simeon yang dipimpin Roh Kudus tidak berbahasa roh, tapi dia bisa mengenal Yesus yang saat itu bayi sebagai Mesias. Lah orang yang penuh Roh Kudus, saudara, itu harus mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Sehingga saya tutup seperti ini, saudara. Kalau kita bicara karunia roh, kita karunia roh ya, termasuk di dalam bahasa roh. Ingat, jangan menggantikan Roh Kudus dengan karunia. Roh Kudus itu satu pribadi. Karunia itu di luar, itu pemberian. Jadi kalau saya ini memberi kepada saudara ballpoint. Jangan ballpoint ini walaupun ada nama saya, bukan berarti itu saya, saudara. Tetapi harus bedakan, Roh Kudus itu pribadi, ya, yang bisa berduka, bisa membimbing, bisa menasihati, dan Roh Kudus karunia, sedangkan karunia itu adalah pemberian. Kerap kali orang berbahasa roh sudah merasa ada pribadinya Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama-sama bagi yang suka berbahasa roh. Apakah ada buahnya? Apakah memang dituntun Roh Kudus? Apakah juga pribadi Roh Kudus itu ada? Jangan-jangan cuma karunianya, pribadinya saudara tidak ada. Sehingga itu kita bicara pulpen, saudara, ini bisa untuk menulis yang baik, bisa menulis yang buruk, bisa juga untuk melukai orang lain. Nah, itu harus diperhatikan. Ini saja dari saya. Silakan teman-teman meneruskannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Franky. Mungkin ada tambahan untuk poin ini sebelum kita masuk di pertanyaan berikutnya. Ya, yang pasti Roh Kudus saat ada di dalam kita itu pasti untuk mengenalkan kita percaya kepada Tuhan ya. Itu memang harga mati. Nah, karunia inilah yang memang yang jadi sering perdebatan. Nah, kalau saya boleh melihat bahwa karunia itu Tuhan berikan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Baik itu pribadinya, baik itu pelayanannya, baik itu gerejanya. Nah, jadi Tuhan melihat itu. Saya kasih contoh begini, ya ini kita bicara bahasa roh kan. Di Alkitab juga mencatat bahasa roh itu ada beberapa orang, salah satunya adalah Cornelius, itu adalah orang yang tidak percaya. Nah, mungkin pada saat itu kalau diinjili, diberitakan, dia nggak bisa percaya.
Nah, sehingga dia perlu supranatural, sesuatu yang sifatnya memang tidak bisa manusia lakukan, ya, sehingga dia bisa percaya. Nah, itu karena dibutuhkan. Kenapa saya angkat ini? Karena kita punya teman, ada 3 orang, itu dia bukan agama Kristen sebelumnya. Suaminya nginjilin, ngomong dia terus susah. Satu ketika di dalam persekutuan, Tuhan kasih bahasa roh sehingga dia percaya. Dari situ dia mulai baru belajar firman Tuhan. Yang satu juga sama. Bukan dari Kristen. Yang satu terlalu berlogika. Akhir Tuhan. Nah, artinya Tuhan memberikan karunia, khususnya bahasa roh dan yang lain-lain juga. Itu karena Tuhan tahu kebutuhannya. Dan Tuhan juga mungkin tahu orang ini memang ya mungkin mudah lemah. Sehingga dia perlu dibekali atau dikasih oleh karunia Roh Kudus itu. Sehingga saat dia lemah, saat dia ini dia perlu. Tetapi kalau orang yang sudah kuat di dalam firman Tuhan, ya, dia mungkin sudah mulai dewasa dan memang tidak dibutuhkan, ya. Buat apa gitu? Gak usah dikejar. Dengan dia punya iman, dia ada Roh Kudus, dia baca firman, firman itu membangkitkan imannya, maka dia lebih sungguh-sungguh dan cinta Tuhan. Menurut saya, ya, Sudah cukup. sudah tidak perlu mengejar yang namanya Roh Kudus, karunia itu. Jadi karunia bahasa roh untuk membangun dirinya sendiri ketika mungkin dalam keadaan lemah, dalam situasi yang sulit seperti itu, Pak, Ya, ya. karunia diberikan karena Tuhan tahu kebutuhan orang itu atau kebutuhan gereja atau yang lainnya. Oke, baik. Nah, saudara sekalian, bapak-bapak semua, kita akan coba untuk menggali lebih dalam, ya, bahwa karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan adalah suatu pasangan. Tadi kita sudah belajar. Nah, kemudian ada kaitan yang cukup erat dan kita lalu juga sudah membicarakannya. Tapi mungkin ada baiknya kita bicarakan lagi, yaitu tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih penting sebenarnya, karunia roh ataukah karunia untuk bernubuat? Ya, silakan. Gini Pak, Ya, semua tergantung kepada tujuannya kan begitu. Kalau untuk secara yang tadi Pak Doni bilang secara korporat untuk berjemaat, ya pastilah yang namanya karunia nubuatan itu yang lebih perlu. Tetapi kalau untuk pribadi, intern, untuk kita bisa membangun diri, tetap yang namanya bahasa roh itu juga yang paling perlu. Tapi sekali lagi ingatlah dua-duanya ini nantinya akan lenyap dan kekal. Oleh sebab itu ada yang lebih penting lagi harusnya yang lebih kita kejar yang namanya kasih itu. Tetapi kalau cuma dibatasi karunia roh dengan nubuatan dengan bahasa roh ini, sekali lagi kepada siapa kita akan berbicaranya ini? Kalau kepada diri sendiri ya pasti bahasa roh. Tapi kalau untuk ke jemaat ya harus karunia nubuatan. Itu yang bisa saya simpulkan mungkin. ya, baik. Mana yang lebih penting, karunia bahasa roh atau karunia nubuatan yang lebih Bukan utama? lebih penting, cuma ada fungsinya. Ada fungsinya. Cuma seperti kata Pak Pendeta Selamat tadi, saya ingat satu ayat 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Mungkin ini kasus Cornelius tadi Pak Pendeta Hendy katakan. Tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Artinya adalah ada fungsinya masing-masing. Contoh, kalau di tempat itu orangnya sehat semua, mungkin karunia kesembuhan ilahi kan bisa tidak akan nampak di situ. Tapi sedang KKR di sebuah tempat yang betul-betul Tuhan bisa pakai seperti itu. Tentu saja semua punya fungsi dan tempatnya masing-masing. Itu dari saya. Ya, Ya, kalau menurut saya sekali lagi bahwa setuju dengan teman-teman sebab kita sudah bahas itu. Menurut saya diingatkan kembali bahwa fungsi dari karunia secara keseluruhan adalah untuk melayani. Kenapa dia bicara tentang Pak Juanda berkali-kali nyindir tentang karunia memberi kok nggak ada yang mau ya. Karunia memimpin orang masih mau Pak ya. Memberi Memberi nggak nggak ada yang mau, murah hati nggak ada yang mau gitu. Lupa Ramah tamah nggak mau. Nggak mau, iya. Jahat-jahat mau. Padahal sebelum memberi harus menerima dulu ya. Kenapa? Iya, sebab karunia itu adalah karunia untuk pelayanan, memang untuk benar-benar pelayanan. Apakah karunia bahasa roh untuk melayani, menguatkan diri sendiri, dan apakah karunia-karunia lain untuk melayani orang lain? Buat saya adalah tetap sebuah pelayanan. Mari kita letakkan itu pada porsinya yang benar, bahwa
karunia ada untuk sebuah pelayanan. Soal penting dan tidak penting, teman-teman sudah memberitahu bahwa itu ada pada fungsinya masing-masing. Tetapi jangan dilupakan, persoalan hari ini sekali lagi, kita menjadikan ukuran dan standar rohani seseorang, bahkan ukuran dan standar rohani kita diukur pada dari banyaknya karunia yang kita miliki. Kembali lagi, punya kuasa, punya kemampuan, nggak punya tujuan, arogan. Maka kita menjadi orang Kristen yang sangat arogan, sangat sombong. Sebab kita membanggakan karunia tanpa pernah mau melakukan untuk apa saya melakukan karunia itu sendiri. Makanya nggak heran, tetap dia melayani orang, tetapi sebenarnya yang dia layani bukan orang. Dia sementara melayani promosi terhadap dirinya sendiri. Inilah kritik terbesar yang harus kita berikan kepada dari rekan-rekan, terutama Pantekosta Karismatik, yang banyak menekankan pada karunia-karunia roh. Terutama saya setuju dengan Pak Fengki bahwa kita yang ada di dalam yang pantas untuk memberi kritik tersebut. Sebab kita juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Mengingatkan bahwa kekuatan kuasa yang dia beri adalah kemampuan untuk melayani orang. Bukan untuk melayani diri sendiri. Bukan untuk mengangkat nama diri sendiri. Hari ini terjadi penyelewengan terhadap sesuatu yang benar. Kebenaran punya resiko untuk diselewengkan, saya setuju. Tapi apakah ketika kebenaran diselewengkan, kita akan membuang kebenaran itu sendiri? Jawabannya adalah tidak. Kita harus memurnikan kebenaran, mengingatkan orang. Seringkali motivasi pelayan Tuhan yang salah. Seringkali motivasi pemimpin-pemimpin gereja yang salah. Seringkali motivasi yang menyebut diri pendeta hamba Tuhan yang salah. Tapi mari kita singkirkan itu semua, mari kita melayani dengan kemurnian hati. Dan saya percaya kalau ada kemurnian hati, kasus-kasus seperti ini sebenarnya tidak akan pernah menjadi perdebatan kalau semua benar-benar lurus. Persoalannya dunia tidak ideal seringkali. Memang sepertinya di kitab Korintus itu bertingkat. Kayaknya kasih itu paling tinggi. Tapi ketika kita belajar Filipi, sukacita yang paling banyak didengungkan. Kalau tentang kitab Galatia, kemerdekaan Kristen yang lebih didengungkan. Maka dari itu ketika kita memahami satu bagian kitab, harus tahu konteks historikal dari apa yang sedang terjadi di dalam jemaat tersebut. Jadi tidak bertingkat, tapi semuanya sama. Tapi untuk kasus di Korintus, sedang ada persoalan sehingga kasih itu jadi hambar. Makanya Paulus menyuarakan keras sekali. Kebutuhan jemaat. Ya, Iya, sayang sekali waktu kita tidak banyak. Mungkin kita secara singkat menyampaikan apa yang mau kita tekankan dari pembicaraan kita hari ini ya, tentang Roh Kudus dan karunia, tentang karunia Roh Kudus maksud saya, karunia Roh Kudus dan karunia nubuatan, dan juga tentang menafsirkan bahasa roh. Mungkin diawali dari Pak Fengki dulu, Pak. Silakan, Pak. Begini, jadi kalau orang itu terbagi dari dua hal, tampak luar dan tampak dalam. Kalau kita bicara karunia, termasuk di dalamnya itu adalah karunia bahasa roh, itu sering menampilkan diri. Dari karunia semua itu, terutama yang bahasa roh ini adalah untuk diri, saudara. Jadi menampilkan diri. Nubuatan juga menampilkan diri. Tetapi kalau buah roh itu adalah membagikan dirinya. Beda sekali, saudara. Saya mau nampilkan dengan pakaian gaya saya bisa. Tapi kalau buah roh itu membagikan hidupnya kepada orang lain. Jadi bukan saja bicara soal, saudara, hal-hal yang di luar, tetapi dia ingin hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa bahasa roh membangun diri, sehingga kita ngomongnya membangun diri dan kita lupa bahwa membangun diri itu dalam konteks yaitu hubungan dengan Allah, mencari Tuhan. Bukan ketika kita bahasa roh terus gak baca firman, diri kita hebat, gak bisa. Karena firman Allah berkata, iman itu timbul dari pendengaran firman, yaitu firman Kristus. Sehingga kebanyakan orang yang punya karunia ini sudah meninggalkan firman, meremehkan firman. Nubuatan, bahasa roh, mujizat, sudah tidak lagi bicara firman, saudara. Hanya firmannya untuk mendukung dia punya karunia. Seharusnya dia tahu karunia itu adalah bagian terkecil dari semua Injil. Yesus itulah menyeluruhnya. Sebab itu kalau kita melihat Roma 8, boleh dibuka ya. Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti tidak dimengerti. Taruhlah ini glosolali atau bahasa roh atau lain sebagainya. Anggap saja seperti itu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara. Jadi orang yang berbahasa roh ini, saudara, orang yang dekat sama Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, itu harus larinya, saudara, mendoakan orang-orang kudus. Jadi jangan sampai ketika kita punya karunia, saudara, kita mulai mencari orang. Padahal orang yang punya karunia atau orang yang punya Roh Kudus, itu dia mencari Tuhan. Nah, ternyata ketika kita punya karunia, kita mencari sasaran. Jadi sasaran-sasaran bukan salah untuk memberitakan Injil, tetapi sasarannya adalah karunianya dipaksakan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, saudara. Bukan bicara mencari Tuhan, sehingga orang itu tidak mencari Tuhan. Nah, ini salah satunya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1, 2, 8-11. Ini untuk mengakhiri, ada beberapa ayat, saudara, supaya teman-teman ini kembali kepada ajaran Yesus. Karena saudara, Yesus itu yang juga dipenuhi Roh Kudus tidak berbahasa roh. Walaupun mungkin ada, tapi tidak seperti yang kita lihat, saudara. Kita tidak pernah dengarkan. Sehingga apa yang diajarkan berbahasa roh itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan, sehingga tidak perlu di-show-kan, dipamerkan, ditrenkan. Seandainya itu pun keceplos, ya harus bisa menguasai diri, jangan sampai mengganggu kiri kanan yang sedang berdoa biasa, akhirnya terganggu dengan teriakan-teriakan yang membuat orang jadi nggak berdoa lihat sesuatu. Saya lihat dulu, saudara, 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi ini bahasa malaikat, bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 8 sampai dengan 11. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, termasuk pengetahuan tentang bahasa roh. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, jadi kita ngomong tentang apa karunia-karunia itu tidak lengkap, makanya ini bukan perbantahan. Ya. Dikatakan dan nubuatan kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, dan kemudian dia mulai mengatakan, saudara, bahwa yang terbesar adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Itulah orang yang dewasa rohani. Bahkan saudara, kalau kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Markus 16 itu, yang orang ngomong bahwa kamu akan menerima tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Kamu akan berbahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa baru. Nah, bahasa baru ini yang kemudian akhirnya dicampur adukan dengan bahasa roh. Itu bisa juga dengan bahasa yang dimengerti, yang kita tidak tahu senolaleo, saudara. Yaitu bahasa yang kita tidak mengerti, orang lain mengerti. Dan juga kalau kita lihat, kamu akan minum racun dan kamu tidak mati. Nah, ini saudara lihat. Berarti akhirnya kita ambil, ayo kita minum racun, mati juga. Tetapi ada yang minum racun nggak mati. Demikian bahasa-bahasa baru tidak boleh langsung diterjemahkan bahwa itu bahasa roh pasti aman. Sama dengan minum racun pasti aman, saudara. Nggak bisa. Kalau kita disuguhi racun, kita nggak tahu, kita berdoa, pasti nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita nantang dengan orang lain, coba kasih saya minum racun. Saya akan minum, tidak mati. Bisa mati, saudara. Karena itu mencobai Tuhan. Yohanes pasal 3 juga mengatakan bahwa kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yaitu saudara, orang yang dilahirkan baru itu orang yang seperti ditiup angin-angin dari mana tidak tahu. Tapi kita bisa merasakannya. Demikianlah orang yang lahir dari roh itu. Sehingga saudara, akhirnya yang dikatakan Nikodemus tidak mengerti saat itu. Masa aku harus masuk rahim ibuku? Yang dimaksud Tuhan itu saat itu bahwa kamu tidak bicara hanya Taurat saja,
bahwa Roh Kudus harus dalam hidupmu supaya kamu melihat Yesus adalah Tuhan. Karena yang bisa tahu Yesus Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, orang tidak bisa mengenal Yesus adalah Tuhan. Sebab itu kita kembali lagi kepada ajaran Yesus. Segala sesuatu di Korintus yang tidak diterangkan di ajaran Yesus tidak perlu diperdebatkan, silakan dipakai, tapi berarti tidak utama. Kita kembali kepada back to Jesus teaching. Ada begitu banyak yang Yesus ajarkan, ampuni, kita tidak bisa mengampuni. Bahasa rohnya hebat, nubuatannya hebat, mujizatnya hebat, tapi tidak bisa mengampuni. Nggak ada gunanya, saudara. Orang yang jahat dibalas jahat karena dia punya karunia hebat, nggak ada gunanya. Yesus ngomong apa, saudara? Apa yang orang lain ingin perbuat, perbuat lebih dulu. Ya, jikalau orang nampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau orang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Saudara. Ada begitu banyak hal yang luar biasa. Sebab itu, kembali kepada ajaran Yesus untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali kepada ajaran Yesus untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita tidak banyak, mungkin 1-2 orang aja. Statement poin apa yang kita dapat dari perbincangan kita saat ini? Silakan. Jangan jadikan fenomena orang bisa berbahasa roh itu pertanda bahwa dia itu penuh roh. Itu aja, Pak. Iya. Mungkin yang lain satu lagi, silakan Pak. Saya membacakan Roman 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang kita kerjakan termasuk bahasa roh, berkarunia lidah lebih tepatnya, itu apakah memuliakan Allah atau tidak. Iya. Pak Doni? Ya, menurut saya ketika Tuhan memberi, ya itu juga nggak bisa nolak gitu ya. Buat saya adalah kembali, mari yuk mengkalibrasi hati kita kembali supaya ketika Dia memberi satu kebenaran itu tidak diselewengkan. Anugerah urapan dari Tuhan dari atas itu murni, saya percaya, nggak ada campurannya. Yang ada campurannya kalau sudah sampai ke manusia. Dan seringkali itu kondisi hati kita lah, wadah penerima urapan kasih karunia anugerah Tuhan, itulah yang harus kemudian benar-benar kita bersihkan dan luruskan. Kalau soal karunia saja kita sudah nggak bisa benar, kita sudah nggak bisa lurus, bagaimana dengan soal keselamatan? Jangan-jangan kemudian dalam hal keselamatan pun ternyata toh kita sudah nggak pernah lurus. Mohon maaf. Ada gereja yang mengangkat karunia Roh Kudus, toh juga ada jemaat yang banyak jemaat yang salah, masih salah dan menyeleweng. Ada gereja yang tidak mengajarkan karunia Roh Kudus. Apakah menjamin bahwa tidak ada jemaat yang menyeleweng? Masih tetap ada. Yang ada hari ini adalah yuk mari kita memurnikan hati kita. Sehingga ketika Injil itu benar-benar kita terimalah dengan hati yang murni dan bukan hati yang menyeleweng. Kita perlu mengkalibrasi hati kita terus-menerus mendekatkan dan berfokus pada Yesus. Saya setuju bahwa yuk mari kembali pada apa yang Yesus ajarkan. Mari kembali kepada keteladanan Kristus. Dan buat saya itulah yang sempurna. Amin. Iya. Pak Andrian? Jadi saya yakin semua hamba Tuhan, pengajar, mereka mengetahui kebenaran ya. Tinggal bagaimana mereka mau nggak berjiwa besar dan merendahkan hatinya. Seperti seorang Paulus, dia katakan, aku lebih daripada kalian berbahasa roh. Dan juga dia mengatakan, bagaimana kalau saya berbahasa roh lalu ada orang masuk, ya lebih berguna dengan 5 kata. Nah menurut saya, Paulus dia mengerti kebenaran, dia juga dipakai Tuhan, tetapi dia juga berjiwa besar. Dia lebih mengutamakan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Puji Tuhan. Manakala kita sedang dalam beban persoalan, Roh Kudus akan memberikan kita karunia-Nya. Untuk apa? Menyelesaikan masalah kita. Manakala jemaat yang kita layani juga dalam persoalan, Tuhan juga pasti akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Pak Franky, silakan Pak. Yang kita bahas kan pelajaran dari Paulus, Pak. Ya, kan bagus sekali. Tapi yang saudara kita harus ingat, Paulus sendiri berbicara, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu yang paling gongnya Paulus. Sehingga apapun yang Paulus ajarkan, saudara, Paulus itu berkata, aku yang bisa semuanya, kalau aku tidak mengajarkan Injil,
tidak mengabarkan Injil, celakalah. Sebab itu kembali kepada Injil. God bless. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pengki untuk waktunya. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Terima kasih, Pak Daud. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Bestok yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.